الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani dan rohani kita, iman masih melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa memberikan taufik hidayah sehingga kita masih istiqomah di dalam beramal saleh. Mudah-mudahan umur kita menjadi umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita dan kita memasuki bab yang baru, yaitu bab fil yakini wat tawakkul. Imam Nawawi menjadikan bab ini ada dua hal yang dijadikan satu, yaitu keyakinan dan tawakal. Antara tawakal dan yakin itu memang ada hubungannya. Kita tidak akan bertawakal kepada Allah, memasrahkan diri kita kepada Allah kalau kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin itu tidak ada keraguan sedikit pun akan kekuasaan dan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq, wahai sekalian manusia, bahwa janji-janji Allah itu pasti. Bagi hamba Allah yang beriman dan memiliki iman yang benar-benar beriman, maka dia yakin bahwa janji Allah itu pasti. Dan ketika seseorang berdoa kepada Allah, itu kita mesti yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada orang yang beriman, orang yang menyatakan dirinya Islam lalu tidak yakin kepada Allah? Apakah masih ada? Ada. Buktinya apa? Buktinya dia yang diperintahkan kepada Allah mengucapkan setiap saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyembah hanya kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah. Tetapi dia tidak yakin bahwa Allah itu maha memberi apa saja yang kita minta. Karena dia tidak yakin, maka dia akan minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dan tawakal ada tema bab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Beliau mengawali bab ini dengan mengetengahkan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Ini sebuah contoh bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
itu yakin benar akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sendiri mengatakan Allah itu tergantung kepada sangkaan hambanya. Kalau hambanya tidak percaya kepada Allah dan dia menyangka yang macam-macam, maka Allah sesuaikan sangkaan itu sebagaimana apa yang disangka oleh hamba itu. Saya tidak percaya kalau pertolongan Allah itu akan benar-benar ada itu. Ya disesuaikan ya seperti itu. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sampai kepada orang yang menyangka seperti itu. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 22 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Ini ada di dalam surat Al-Ahzab, yaitu dan ketika orang mukmin melihat, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, yaitu tentara orang-orang kafir, pasukan orang-orang kafir, orang-orang yang akan menyerbu ke Madinah. Jadi saat itu jumlah kaum muslimin di Madinah kurang lebih 3.000 orang. Itu sudah termasuk penduduk yang lain, perempuan dan anak-anak. Sementara orang-orang kafir tidak hanya dari Quraisy, tetapi mereka adalah pasukan gabungan koalisi dari orang-orang Yahudi munafik, ditambah lagi dengan orang-orang Quraisy yang berjumlah 10.000. Bagaimana perasaan orang-orang yang beriman, kaum muslimin di Madinah yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang akan menyerbu ke Madinah? Kalau kita gitu perasaannya seperti apa? Kalau kampung ini lalu dikepung di dalam masjid itu, di luar sana dikepung banyak orang, tentu kita akan gemetar, merasa takut, karena tidak sebanding jumlah orang yang akan menyerbu ke Madinah dibandingkan penduduk Madinah itu sendiri. Qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu. Tetapi apa yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman, kaum muslimin Madinah, bahwa mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kehidupan itu pasti akan dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Nah, ujian yang diberikan Allah kepada kaum muslimin di Madinah ya seperti ini, dihadapkan dengan kondisi yang sangat kritis, yaitu penyerbuan kaum kafir kepada kaum muslimin di Madinah. Jadi mereka percaya bahwa ini adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Itu akan dihadapi oleh setiap kita. Sekiranya sewaktu-waktu ujian itu datang, perasaan gelisah, perasaan cemas, ada krisis ekonomi, krisis pangan, ada paceklik dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingat dengan firman Allah yang seperti ini, ya kita pasti percaya bahwa ini adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa tugas kita? Tugas kita adalah bersabar. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan ujian, maka kita yakin bahwa ujian itu datangnya dari Allah dan kita mesti bersabar. Jadi tidak ada perasaan mengeluh, karena setiap masalah itu akan mendatangkan kebaikan. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesulitan itu akan datang kemudahan. Itu satu paket. Jadi kalau kita diuji dengan kesulitan, yang kita lihat ke depannya adalah pasti akan ada kemudahan. Itu kita mesti yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar bahwa Allah dan Rasulnya itu sudah menyatakan yang seperti ini. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan yang demikian itu tidak menambah, imannya itu surut ya. Ketika dihadapkan dengan keadaan yang mencekam, mereka itu tidak surut imannya, tetapi apa? Keimanan dan keislaman mereka itu semakin bertambah yakin kepada Allah, bertambah kuat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang dihadapkan dengan ujian itu mestinya dia tidak semakin menjauh dari Allah, tetapi dia mesti semakin mendekat kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah itu yang akan memberikan solusi, yang memberikan kebaikan setelah datangnya kesulitan yang diberikan kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bercerita tentang Al-Ahzab, yaitu peristiwa ini terjadi di Madinah, yang disebut, yang biasa kita kenal dengan perang Khandaq. Pernah dengar itu perang Khandaq? Apa namanya? Khandaq itu apa? Parit ya, parit. Jadi ketika umat Islam itu menghadapi serbuan koalisi, kalau kita sekarang sebutnya, yaitu gabungan tentara, pasukan dari mana-mana, orang Yahudi juga berkolaborasi di situ bersama orang-orang Quraisy, dan orang-orang yang memusuhi Islam itu bergabung, semuanya itu akan menyerbu ke Madinah. Tentu umat Islam yang di Madinah merasa panik gitu menghadapi hal yang seperti ini. Maka disitulah lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya, mendiskusikan dalam hal ini bagaimana cara kita menghadapi pasukan koalisi yang berjumlah kurang lebih 10.000 orang, yang tidak sebanding dengan umat Islam yang ada di Madinah. Berbagai macam usulan waktu itu. Nah, kalau kita menyebu masuk keluar dari Madinah, dikhawatirkan nanti ada jalan-jalan lain yang bisa dimasuki oleh musuh itu masuk ke Madinah, sehingga Madinah bisa diporak-porandakan. Pintu masuk ke Madinah yang terhalang dari sisi-sisi tertentu itu ada bukit yang sulit untuk dilewati oleh pasukan koalisi. Maka di antara bukit-bukit itulah pintu masuk ke Madinah atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Siapa Salman Al-Farisi? Yang jelas bukan orang Kutisari ya. Nah,
Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab, tapi dia adalah sahabat dari Parsi. Yang Islamnya juga setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dulu sudah diceritakan ya, bagaimana proses Salman itu sampai dia berislam. Itu bisa menjadikan inspirasi bagi orang lain. Ketika Salman ini ingin mendapatkan hidayah Islam, itu jalannya luar biasa. 24 ya kita sampaikan ya. Sudah belum ya? Hah? Salman ini di Parsi, yang bapaknya adalah tukang menyalakan api yang disembah oleh orang-orang Parsi itu. Ya, termasuk ulamanya di situ ya, rahibnya orang-orang di Parsi yang menyembah api. Tetapi hal itu tidak sesuai dengan akal Salman ini. Dan Salman ini sangat disayangi oleh orang tuanya. Dia tidak pernah keluar jauh dari rumah. Tetapi saat itu diperintahkan untuk melihat kebunnya. Melihat kebunnya. Keluar dari rumahnya cukup jauh. Dan ketika di jalan dia mendapati sebuah tempat ibadah orang-orang Kristiani yang sedang beribadah. Disaksikan oleh Salman, dan Salman mendekat di situ dan mencari informasi. Rupanya ini agama ini kok bagus. Itu mula-mula pikiran Salman ini berjalan terus untuk mencari kebenaran. Tidak hanya sampai di situ, lalu bertanya, di mana pusatnya agama ini itu? Kok begitu indah ya? Tidak seperti yang disaksikan di Parsi, yaitu menyembah. Maka dikatakan oleh pendeta yang ada di situ, kalau kamu ingin tahu tentang agama ini, maka berangkatlah ke sana. Pusat agama yaitu di Syria. Maka dia diam-diam, tidak pamitan orang tuanya, bersama pedagang-pedagang yang menuju Syria, dia berangkat ke Syria. Dari Syria itulah dia menemukan pusat agama itu. Dia mengabdi di gereja itu. Dia berkenalan baik dengan pendetanya. Dia membantu di tempat ibadah itu. Dia ngerti persis apa yang dilakukan sang pendeta ini, sang rahib ini. Dan kecurangannya pun Salman ngerti. Jadi ternyata pembodohan dan kecurangan di tempat-tempat ibadah itu tidak hanya sekarang ini, dulu sudah ada. Nah, sekarang ini kan sudah terbuka itu di beberapa tempat ya. Ternyata bahkan pendetanya sendiri yang lain itu berkhutbah. Ternyata banyak pendeta-pendeta yang mencari kekayaan di situ. Dan sekarang ini juga ada. Mulai dulu sudah terjadi seperti itu. Itu kalau kita saksikan di YouTube, coba ada khutbah yang sama. Jadi diingatkan. Jadi sang pendeta-pendeta yang sekarang ini berglamor hidupnya, yaitu menarik dari jemaatnya itu, mengumpulkan harta dari jemaat. Waktu itu Salman juga mendapati seperti itu. Ternyata sang pendeta itu juga mengumpulkan kekayaan, perhiasan dan lain sebagainya, disimpan di belakang gereja. Lalu sang pendeta yang menolong Salman ini, yang menampung Salman di tempat itu mati ya, akan dikebumikan. Maka Salman berbicara kepada jemaat ini. Ternyata pendeta ini bukan orang baik gitu. Ditunjukkan para jemaat ke belakang gereja itu, di situ tersimpan harta kekayaan milik sang pendeta dari hasil memungut dari jemaatnya. Tapi sebelumnya Salman
bertanya, kemana lagi andai kata engkau nanti mati itu? Saya mencari kebenaran ini. Engkau berangkat ke Irak. Nah, di sana kalian bisa ngaji di situ. Maka setelah kematian ini Salman berangkat lagi ke Irak. Di situ dia juga bergabung dalam sebuah tempat ibadah ini untuk mendalami agama ini. Dan bertanya lagi di situ, sesampai di sini nanti kalau engkau mati saya harus kemana ini? Berangkatlah engkau ke Aljazair. Di mana Aljazair? Di Afrika Barat sana, di ujung Afrika bagian barat. Cukup jauh perjalanan yang dilakukan Salman dari Irak, dari Basrah ke Aljazair. Belum ada pesawat terbang itu, ya. Naik unta atau naik kudanya beribu-ribu kilometer dia jalani. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita betapa sulitnya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inspirasi apa yang bisa kita ambil? Kita yang sudah diberikan hidayah al-Islam, keimanan itu mesti kita syukuri dan kita rawat dengan baik-baik. Berangkat itu Salman sampai di Aljazair. Di sana juga bergabung lagi dengan tempat ibadah itu. Dia ditanya lagi, kemana lagi nanti? Aku mencari kebenaran agama ini. Engkau berangkat ke Amoria, menyeberang lautan sampai di Romawi. Di sana dia masuk di sebuah tempat ibadah di Amoria itu. Di sana sambil dia berternak, ada kambingnya, dia kembangkan di situ. Dia cari informasi, dan di situ dia dapatkan informasi bahwa telah datang yang katanya nabi yang baru. Dia hidup di tempat yang di situ tumbuh pepohonan kurma. Nah, ini mencari di mana gitu, mencari informasi Salman ini. Maka lalu kemudian dia bertekad, dia jual semua ternaknya itu untuk biaya berangkat dari Amoria itu sampai di Madinah. Tapi tidak semudah itu. Dia ikuti pedagang-pedagang itu, dia bayar itu berapa ongkos untuk berangkat ke sana. Setelah dia bayar, dia dibohongi sampai di tengah jalan dia diturunkan, bahkan dijual sebagai budak. Ini siapa yang memperjalankan itu? Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Dibeli oleh orang. Ternyata yang membeli budak Salman ini tujuannya adalah ke Madinah. Nah, sang juragan punya kebun kurma yang banyak. Nah, disitulah Salman itu diperintahkan untuk memetik kurma-kurma yang sudah masak itu. Di saat dia menjalankan tugasnya di atas pohon kurma itu, dia mendengar ada orang berbicara yang baru datang, yaitu saudara dari juragannya itu. Dia bercerita bahwa ternyata sudah datang nabi baru itu di Madinah ini. Nah, ini kalau bukan Allah yang memperjalankan, ya tidak akan seperti ini. Ini bukan kebetulan. Seketika itu pula Salman turun dan pamit kepada pemiliknya, sambil dia membawa sebagian dari buah kurma itu. Dia cari di mana itu yang dinamakan nabi baru itu. Maka kemudian didapati nabi itu sedang duduk-duduk dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Salman memberikan buah kurma ini. Diterima tapi tidak dimakan oleh Rasulullah SAW. Karena itu sedekahnya Salman. Sebelumnya Salman sudah diberitahu ketika di Amoria, ciri-ciri Nabi itu dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Itu tidak diterima. Satu cirinya itu sudah didapati. Terus kembali lagi Salman bawa kurma lagi ke situ. Hari berikutnya diberikan, dia ucapkan ini sebagai hadiah.
Lalu diterima, dan Rasulullah waktu itu ikut makan buah kurma itu bersama sahabat-sahabatnya. Nah, ini ciri ini sudah didapat. Kemudian yang ketiga kalinya Salman mencari yang dinamakan Nabi baru Muhammad itu ternyata tidak ada di rumahnya. Katanya pergi ke tempat kuburan, ke pemakaman sahabat-sahabatnya. Diburu oleh Salman. Ketika di kuburan itulah Salman mengendap-endap di belakang karena ingin melihat ciri yang ketiga. Ada tanda kerasulan di punggung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengendap-endap, tapi Rasulullah sudah tahu, berbalik arah. Lalu ditanya Salman. Salman bercerita dari awal sejak sampai akhir. Ditunjukkan itu, tanda kenabian itu. Rasulullah paham. Lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia yakin Salman ini adalah benar-benar Nabi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Salman bersahabat. Ini perjalanan untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Sementara kita ini tanpa susah payah sudah diberi hidayah. Bersyukur kita tidak seperti Salman Al-Farisi. Di sinilah lalu kemudian Salman menjadi sahabat yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam diskusi itu Salman mengusulkan, inilah usulan yang sangat brilian dari seorang sahabat berdasarkan pengalaman di negerinya dulu ketika menghadapi lawan di dalam peperangan, maka di situ biasa membuat parit. Diusulkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau pintu masuk ke Madinah ini kita gali parit yang sekiranya kuda itu tidak bisa melompat, cukup lebar paritnya. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut di dalam menggali parit itu, ya, di dalam menggali parit itu, bersama sahabat-sahabatnya. Sampai waktu itu, karena ini kejadian itu sangat lama, ya, hampir 1 bulan Madinah itu dikepung orang-orang pasukan koalisi, sehingga Rasulullah sampai di situ digambarkan di dalam tarikh kelaparan orang-orang di Madinah itu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di situlah kedapatan Rasulullah itu perutnya diganjal dengan batu, menunjukkan begitu laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situlah maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bahwa ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik gitu. Karena turun langsung bersama sahabat-sahabatnya ikut menggali parit itu dengan susah payah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan hamba Allah yang beriman terhadap pertolongan Allah, maka Allah turunkan pertolongan itu di dalam perang Khandaq ini. Apa pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Pasukan koalisi yang agak jauh jaraknya dari Madinah itu, mereka mendirikan kemah-kemah. Mereka menginap di situ beberapa hari. Lalu apa yang terjadi? Kemah-kemah itu diterpa angin yang keras, sehingga perbekalan mereka untuk hidup menyerbu Madinah itu berantakan. Akhirnya pasukan koalisi itu tidak sampai menyerbu Madinah. Berkat apa? Berkat puncak keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu pada saatnya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau belum mentok gitu, ya kita tidak teluk dulu, ya. Apa teluk ini? Ya, tidak menyerah dulu. Ya.
Jadi ini wong Surabaya teluk itu. Teluk itu bukan yang di pantai itu, ya. Tapi tidak menyerah, tidak menyerah. Karena kita yakini bahwa pada gilirannya nanti itu, pada mendekati kita itu tidak berdaya, maka pertolongan Allah itu pasti akan datang. Yakin itu, yakin. Ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Al-Ahzab itu. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana hubungannya dengan tawakal ini? Antara tawakal, yakin dan tawakal ini diketengahkan di dalam bab ini. Jadi keyakinan itu tidak memiliki satu keraguan sedikit pun akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan itu. Yakin itu. Benar-benar ya yakin. Tawakal itu merupakan ibadah yang menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak dari keyakinan itulah tumbuh yang namanya tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kata yang lain bahwa tawakal itu yang berarti wakil, mewakilkan. Kepada siapa kita mewakilkan? Kepada Zat yang Maha Kuasa. Padahal sering kita menyebut yang namanya tawakal. Apa artinya tawakal? Memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat itulah ada yang namanya ikhtiar, usaha. Jadi di tengah-tengah usaha itulah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita usahakan. Jadi kita ini hanya pelaku untuk mencari mendapatkan sesuatu yang kita harapkan datang. Dan ini tidak pasti. Karena itu kita pasrahkan kepada Allah hasilnya dari usaha kita ini. Contoh konkret itu. Contoh konkretnya itu yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan siapa? Hajar dan Ismail di mana? Di Bakkah, di Mekah, di lembah Bakkah. Satu lembah yang tidak ada sumber kehidupan di situ. Lalu Nabi Ibrahim ketika berangkat, tentunya Siti Hajar ini juga bertanya, "Loh, engkau tinggalkan aku bersama anakmu yang masih balita ini, yang masih kecil ini. Lalu kami ini bagaimana?" Nabi Ibrahim alaihissalam diam saja, tidak berani menjawab. Dan itu berkali-kali ditanyakan oleh Ibunda Hajar. Lalu yang terakhir Hajar bertanya, "Apakah engkau diperintahkan Allah untuk meninggalkan kami ini di lembah yang tidak ada sumber kehidupan?" Nabi Ibrahim baru berbalik menengok istrinya yang dia cintai. Benar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Maka disitulah Hajar mengatakan bahwa kalau itu yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami di tempat yang seperti ini. Itu berangkat dari mana? Sebuah keyakinan yang benar-benar yakin di dalam diri seseorang itu. Dan yakin ini penting gitu. Yakin ini penting. Lalu kemudian apa yang terjadi sehingga menjadi hakul yakin? Ada ainul yakin, dan yang dibuktikan akhirnya menjadi hakul yakin.
ketika perbekalan hidup itu sudah mulai menipis, sementara Ismail itu masih menetek kepada ibunya. Kalau tidak minum, tidak mengkonsumsi apa-apa, tentunya air susu itu pun juga tidak akan keluar. Maka Hajar mencari sumber kehidupan untuk mempertahankan dapat hidup di lembah Baka itu. Dia berlari ke Bukit Sofa. Barangkali di balik bukit itu ada orang yang bisa menolong kami, yang bisa kami mintai perbekalan hidup, sehingga kami ini bertahan hidup. Ternyata di balik Bukit Sofa tidak dia dapatkan apa-apa. Lalu lari lagi ke Bukit Marwah. Dan itu berulang-ulang berkali-kali. Inilah yang diabadikan di dalam ibadah haji yang disebut dengan sa'i, yaitu berlari dari Bukit Sofa ke Marwah sampai tujuh kali. Hajar yang berharap bahwa dia dapat sesuatu dari Bukit Sofa atau Marwah itu, apakah kemudian Allah memberikan rezeki dari situ? Ternyata tidak. Nah, inilah yang namanya tawakal itu. Rezeki sesuatu itu yang kita inginkan belum pasti dari upaya kita, tetapi Allah memberikan dari jalan yang lain, yaitu sumber air di dekat tidurnya siapa? Ismail waktu itu, yang menghentak-hentakkan kakinya, dan disitulah timbul sumber air yang disebut dengan, yang sekarang ini disebut dengan air Zam-Zam. Nah, ini sebuah tawakal. Jadi rezeki, jadi sesuatu yang kita harapkan itu belum pasti dari apa yang kita hasilkan dari kerja kita, tetapi Allah bisa memberikan dari mana saja arahnya, yang manusia itu sendiri tidak tahu. Seperti Hajar itu, hasil dari tawakal kepada Allah, dia berupaya, berikhtiar untuk mencari sumber kehidupan itu. Ternyata Allah tidak memberikannya di saat dia berikhtiar itu, tapi di ikhtiar itu diberikan dari tempat yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang dokter. Kalau ingin jadi dokter, kuliahnya di mana? Di fakultas kedokteran, dengan harapan besok selesai kuliah itu menjadi dokter dan dijadikan mata pencaharian, sumber rezekinya. Harapannya nanti menjadi dokter. Berapa banyak orang yang kemudian sudah lulus dokter lalu gak nyuntik belas? Ada benda itu? Ada. Ternyata jadi bisnismen. Ternyata jadi politisi. Ternyata dari macam-macam. Tidak mesti dari profesi yang dia inginkan rezekinya itu. Dan begitu banyak contoh yang lain. Ya, dari profesi-profesi yang lain itu banyak kita dapatkan, bukan dari yang dia inginkan, dia ikhtiarkan, tapi dari sumber-sumber yang lain yang dia sendiri tidak duga. Apa janji Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu memasrahkan diri, mewakilkan kepada Allah? Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah penuhi segala kebutuhannya itu. Karena dia yakin dan dia pasrahkan kehidupannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak di dalam ayat-ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 81 juga Allah berfirman. Kalau tadi di dalam surat At-Talaq ya,
ayat yang kedua, salam. Ini yang di dalam surat An-Nisa ayat 81, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila." Jadi bertawakal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi orang-orang yang beriman itu tawakal kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah itu menjadi wakil kalian untuk menyandarkan diri. Kalau kita itu mewakilkan kepada yang maha tahu, yang maha memberi, yang maha kuasa, rasa perasaan kita bagaimana ini? Yakin apa enggak? Pasti yang kita dapatkan adalah yang terbaik. Misalnya itu kita cari istri, misalnya itu bukan tambah lagi itu, bukan mencari istri lagi, tapi mencari istri, mencari istri, ikhtiar. Lalu di dalam ikhtiar itulah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang maha tahu, apapun yang diberikan itu pasti yang terbaik. Itu mesti percaya, itu mesti yakin, karena kita telah memasrahkan urusan itu kepada yang maha baik, yang maha sempurna. Jadi kalau kemudian kita itu diberikan istri, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memilihkan untuk kita itu. Itu yakini bahwa itu adalah yang terbaik. Itu yakin saja. Coba dijalani saja, nanti akan timbul itu perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan tentram dan lain sebagainya. Itu kalau kita itu benar-benar yakin bahwa yang kita sandarkan kepada Allah, lalu Allah berikan kepada kita, yakini bahwa itu adalah yang terbaik. Dan apalagi yang diperoleh orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah itu mencintai, suka kepada orang-orang yang bertawakal. Menunjukkan bahwa diri seseorang itu merasa tidak mampu apa-apa kalau tidak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pede, jangan merasa bisa itu, meskipun ilmu kita itu tinggi, meskipun pengalaman kita itu banyak, tapi jangan merasa pede. Segala urusan setelah kita ikhtiar, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah suka dengan orang-orang yang seperti itu. Sudah berilmu, sudah tekun ibadahnya, sudah masrahkan urusannya itu kepada Allah. Maka Allah suka dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau Allah suka, pasti akan diberi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu Isya ya? Sudah masuk? Belum? Ini bicara tentang tawakal. Kita masih di dalam muqaddimah, di dalam bab keyakinan dan tawakal. Kita akan masuk nantinya akan membahas hadis-hadis yang tertuang di dalam bab keyakinan dan tawakal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua umur panjang, sehat walafiat, dan senantiasa hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap istiqomah di dalam talabul ilmi, karena ini merupakan ciri orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik adalah man salaka
Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala diri seseorang baik, maka dia akan difahamkan di dalam agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala baik. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.